Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Khaira Utami Patiraja, mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mendampingi pemateri kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perpustakaan Universitas Widyatama yang ke-23 pada tanggal 12 September dan Hari Kunjungan Perpustakaan pada tanggal 14 September. Kali ini materi kita akan membahas tentang kesetaraan pemanfaatan informasi di perpustakaan inklusif. Nah, pemateri kita kali ini adalah Ibu Haria Saputri, selaku Kaprodi Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Widyatama. Gimana Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Khaira gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Alhamdulillah sekarang cuacanya panas ya, nggak kayak panas. kemarin hujan. Oke. Ya, oke, kita langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Bu mau tahu dong gimana sih perpustakaan inklusif menurut Ibu? Oke, baik, terima kasih ya Mbak Khaira. Khaira aja ya, nggak usah pakai Mbak. Oke, Khaira atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita pasti bertanya-tanya apa sih perpustakaan inklusif itu gitu, karena yang kita tahu perpustakaan itu ya perpustakaan universitas, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum gitu ya, yang rata-rata yang biasa didengar oleh kebanyakan orang. Nah, ini ada istilah nih perpustakaan inklusif. Apa sih sebenarnya perpustakaan inklusif itu? Jadi kalau kita merujuk pada peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang berkenaan dengan pengaturan perpustakaan ya. Jadi di Undang-Undang 43 itu semuanya tentang perpustakaan itu diatur, mau dari perpustakaan umum, khusus, implementasinya seperti apa, habis itu hak-hak yang ada di perpustakaan itu bagaimana, terus pengadaan, segala macam, pokoknya semua peraturan itu ada di Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang ya, setiap masyarakat maupun di lapisan manapun itu berhak untuk memperoleh informasi, tidak terbatas apakah dari latar belakangnya, lalu dari keadaan mental dan fisiknya, lalu dari keadaan finansialnya, itu mereka berhak untuk memperoleh informasi yang sama, yang setara. Nah, itu sebenarnya maksud dari perpustakaan inklusif itu, bahwa semua orang berhak untuk memperoleh informasi yang disediakan di perpustakaan, termasuk para penyandang disabilitas. Nah, makanya disebut sebagai perpustakaan inklusif supaya koleksinya, fasilitas di perpustakaannya itu bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih konsep dari perpustakaan itu sendiri? Yang disabilitas, yang inklusif ya. Inklusif. Tadi saya sebenarnya sudah sempat singgung sedikit bahwa setiap orang berhak gitu ya mendapatkan fasilitas yang sama. Nah, untuk konsep perpustakaan inklusif sendiri ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, perpustakaan tersebut otomatis koleksinya atau sumber informasinya itu harus juga yang layak atau yang bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka. Mungkin kalau kita kebanyakan ya kayak kita yang normal, yang umum seperti itu, kita membaca buku ya dari buku biasa, dari buku cetak, atau kita memanfaatkan teknologi berupa komputer atau yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Namun bagi para pengguna inklusif itu untuk koleksinya juga harus disesuaikan. Contoh, kalau misalnya tunanetra, nah otomatis juga koleksinya juga harus yang bisa mereka gunakan. Contohnya buku braille. Pernah tahu buku braille nggak? Pernah lihat nggak? Nah, saya jelasin sedikit ya. Jadi buku braille itu adalah buku yang dicetak ulang biasanya ya dari koleksi yang biasa, dari buku biasa, ini novel misalnya. Kan kita kan ngeliatnya huruf biasa. Tapi kalau misalnya dari koleksi braille itu bukunya berbentuk khusus. Dia itu tulisannya berbentuk timbul. Nah, itu tadi tujuannya yaitu tadi supaya para pengguna yang tidak bisa menggunakan koleksi biasa kayak kita itu bisa manfaatkan. Itu ada pertama ya dari koleksi. Dan sebenarnya kalau untuk disabilitas itu ada beberapa tipe, kan nggak cuman yang tuna
yang Tunanetra. tunanetra aja kan. Ada tunarungu, tunawicara, ada juga yang memiliki keterbatasan fisik, terus ada juga yang gabungan, misalnya fisiknya juga bermasalah, terus dia juga tunarungu atau tunawicara juga. Nah, itu juga koleksinya harus menyesuaikan. Itu tadi dilihat dari koleksi ya. Oke. Lalu fasilitas. Nah, kebanyakan rata-rata nih ya, perpustakaan itu masih belum memberikan fasilitas yang ramah terhadap disabilitas. Masih ada beberapa yang misalnya tangganya nggak bisa buat kursi roda, kayak gitu kan. Mungkin nggak ada lift seperti itu. Nah, kebetulan kalau di Universitas Widyatama sebenarnya kalau untuk akses fisik kayak untuk kursi roda sebenarnya udah bisa ya untuk lantai satunya. Hanya untuk lantai 2 mungkin ada lift yang bisa dimanfaatkan. Paling dari koleksinya yang belum. Nah, makanya saya bilang bahwa sebenarnya perpustakaan itu harus menyediakan itu, hanya saja untuk bisa memfasilitasi atau memberikan akses kepada orang-orang disabilitas itu memang butuh modal, butuh SDM-nya juga gitu ya. Tadi kan udah 2 tuh ya, udah dari koleksi, lalu fasilitas, kita mungkin bilangnya sarana prasarana. Nah, nggak ketinggalan juga itu dari pustakawannya, karena kan kalau anggaplah yang datang itu adalah tunarungu yang tidak bisa berbicara misalnya ya, otomatis mereka akan menggunakan bahasa isyarat kan, pakai tangan, kan ada bahasa isyarat khusus untuk tangan tuh. Otomatis pustakawannya juga harus mengerti juga. Jadi persiapan untuk konsep dari perpustakaan inklusif ini tidak hanya di satu lini saja, tapi di beberapa. Nah, nanti di akhirnya itu mungkin bisa kita menggunakan teknologi untuk pengembangannya seperti itu. Itu sih. Nah, berbicara tentang pemanfaatan dari pelatihan aksesibilitas sendiri, apa sih manfaat yang dapat diberikan kepada staf perpustakaannya? Oke, tadi kita juga udah bahas tentang staf perpustakaan ya. Kalau misalnya staf perpustakaan itu untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas juga harus punya kemampuan, ya kan. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri implementasi untuk perpustakaan inklusif itu belum terlalu banyak. Namun sudah ada perpustakaan-perpustakaan khusus. Kayak di Bandung itu ada di Jalan Pajajaran, memang itu perpustakaannya dikhususkan kepada para penyandang disabilitas. Lalu kalau misalnya perpustakaan umum tapi dia juga sudah menyediakan layanan, itu di Perpustakaan Nasional. Nah, itu ada bagian khususnya, ruangan khususnya untuk perpustakaan yang bisa difasilitasi, pemanfaatannya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Nah, balik nih ke pustakawannya ya. Sebenarnya itu adalah kebijakan dari instansi perpustakaan itu sendiri. Apakah memang dibutuhkan keahlian khusus? Mungkin saja pas waktu saat perekrutan SDM-nya syarat dari awalnya sudah harus mampu untuk bisa membaca buku Braille misalnya, atau bisa menggunakan bahasa isyarat tangan misalnya, seperti itu kan bisa saja. Namun kalau di tengah jalan perpustakaannya baru akan membangun perpustakaan inklusif, otomatis harus ada pelatihan-pelatihan, karena kalau di luar negeri itu untuk bisa menggunakan bahasa isyarat dan mengajarkan bahasa isyarat itu kan ada semacam kursnya gitu ya, kayak semacam pelatihan sertifikatnya seperti itu. Nah, seharusnya itu memang dilaksanakan juga di perpustakaan seluruh Indonesia, terutama kepada pustakawan-pustakawannya. Ya tujuan itu tadi, supaya para pemustaka yang memiliki keterbatasan fisik atau kita bilangnya disabilitas, itu pede untuk datang ke perpustakaan. Takutnya kalau mereka datang ke perpustakaan, mereka mau menyampaikan apa yang ingin mereka cari, misalnya buku apa, takutnya minder gitu, takutnya nggak mau karena mengkhawatirkan bahwa pustakawannya nggak bisa membantu seperti itu. Makanya sebenarnya untuk pelatihan itu amat sangat diperlukan seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi tuh Ibu sempat berbicara tentang koleksi yang ada di perpustakaan inklusif. Nah, mau tahu dong bagaimana perpustakaan inklusif itu bisa memastikan bahwa koleksi mereka itu inklusif? Nah, oke. Baik. Jadi sebenarnya gini, yang tadi saya jelaskan bahwa bukan jenis ya. Jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disebutnya sebagai disabilitas itu ada beberapa. Ada tunarungu,
itu yang memiliki keterbatasan dari kemampuan berbicara. Kalau tunawicara itu sebenarnya ini konsepnya agak berbeda nih. Jadi ada beberapa orang yang menyamakan tunarungu dan tunawicara. Sebenarnya ada sedikit perbedaan di sana. Kalau tunawicara itu bisa terjadi karena permasalahan fisik, misalnya ada yang sumbing atau masalah saraf. Nah, itu yang disebut sebagai tunawicara. Kalau tunarungu itu memang di masalahnya itu karena ada keterbatasan pendengaran, baik itu total maupun tengahnya lah ya dibilangnya, jadi kayak kurang jelas, jadi mempengaruhi ke kemampuan berbicaranya, itu disebut sebagai tunarungu. Nah, kita bedain dulu nih, ada tunarungu, tunawicara, ada tunanetra, keterbatasan penglihatan, terus ada tunagrahita, itu yang ada lagi yang keterbatasan intelektualitas. Nah, jadi yang ini loh yang kayak anak autis, nah itu kan termasuk ya, itu keterbatasan intelektualitas tuh. Lalu ada yang gabungan saya bilang tadi. Nah, untuk memastikan apakah koleksinya itu bisa mencakup atau bisa memfasilitasi orang-orang ini, kita landasannya dari teman-teman yang disabilitas ini nih, yang tadi saya bilang yang tunanetra, berarti kan yang bermasalah penglihatan, otomatis koleksinya harus disediakan koleksi braille, buku-buku braille. Atau sebenarnya kalau sekarang itu kalau di handphone contohnya ada speech recognition. Pernah kan yang kayak Hai Siri misalnya seperti itu. Nah, di perpustakaan pun sebenarnya kalau misalnya pustakawannya ahli di bidang IT, itu bisa membantu untuk membuatkan teknologi supaya para penyandang disabilitas ini nggak pakai buku tapi pakainya di komputer terus ngomong gitu loh, tolong dong cariin buku ini gitu loh. Terus bukunya itu nanti di komputernya itu langsung keluar suara-suaranya, karena kan dia tidak bisa melihat tapi bisa mendengar kan, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi yang tunarungu sama tunagrahita, nah bisa dengan ini juga melihat dari komputer kan, mereka bisa ngelihat kan, lihat dari koleksi-koleksi yang ada di komputer misalnya seperti itu. Terus kalau yang keterbatasan fisik, berarti kalau keterbatasan fisik kan fasilitas, lebih ke sarana dan prasarana sebenarnya yang harus dipertimbangkan, bahwa mereka memang kalau untuk mengakses atau duduk kursinya misalnya harus kursi yang datar supaya mereka bisa pindah, atau kalau yang pakai tongkat langsung bisa duduk gitu. Nah, itu dari sarana prasarana. Lalu kalau misalnya yang keterbatasan intelektualitas, mungkin di perpustakaannya butuh ruang khusus yang bisa membantu para penyandang disabilitas intelektualitas ini lebih rileks, lebih santai, atau ada ruangan khusus yang ada musik-musiknya misal, yang bisa membuat mereka tenang ketika mereka datang, atau bisa membuat mereka nyaman seperti itu. Jadi yang utama itu kita landasannya dari teman-teman yang disabilitas dulu nih, keterbatasan fisiknya seperti apa. Karena kalau kita normal, kalau kebanyakan kita normal ini kan koleksinya standar ya, buku udah ada, kalau misalnya mau pakai komputer juga udah langsung bisa seperti itu. Apalagi generasi zaman sekarang itu pemanfaatan teknologinya canggih-canggih, pada bisa semua seperti itu ya, pada ngerti gitu loh. Cuman itu tadi untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan disabilitas, keterbatasan permasalahan disabilitas, itu harus disesuaikan koleksi-koleksinya seperti itu. Terus Bu mau nanya, kalau untuk solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenai pentingnya perpustakaan inklusif itu gimana? Oke, ini pembahasannya ke masyarakat berarti ya. Sebenarnya gini, kalian suka ngerasa nggak kalau misalnya ada penyandang disabilitas, terus seolah-olah kita tuh kadang ngeliatin tanpa sengaja gitu, kita ngeliatin atau enggak mereka jadi merasa risih. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah penyetaraan, bahwa mereka juga sebenarnya sama aja sama kita, sama-sama manusia normal biasa aja gitu. Yang perlu itu kita sadar bahwa mereka itu tidak ada bedanya dengan kita, dan mereka itu bisa diterima di lingkungan sosial kita. Karena permasalahannya itu mereka jadi nggak pede kalau datang, takut diketawain atau takut diliatin seperti itu. Itulah hal yang membuat
para penyandang disabilitas itu terkadang nggak mau datang ke perpustakaan khusus, Iya. ke perpustakaan umum, karena takutnya itu tadi, takut diketawain atau takut diliatin sebenarnya. Padahal sebenarnya kan mereka mencari informasi ya, mungkin pustakawannya mau aja kan menerima seperti itu. Hanya saja ya kesadaran masyarakat untuk berpikir bahwa mereka itu sama aja kayak yang lainnya juga, itu perlu ditingkatkan seperti itu. Mungkin kalau dari saya, selain dari masyarakat ya, dari para pejabat atau orang-orang yang ada di perpustakaan, mulai dari kepala perpustakaannya, mulai dari pustakawannya, atau pemimpin yang mengambil kebijakan, itu mesti sadar untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas ini di perpustakaannya, bahwa koleksi-koleksinya itu, fasilitasnya itu harus mencakup kebutuhan para pengguna disabilitas. Itu dulu yang penting, karena kalau misalnya dari atasannya atau petinggi-petingginya tidak sadar akan hal itu, otomatis fasilitasnya kan tidak akan diberikan, koleksinya tidak akan diadakan seperti itu kan. Nah, makanya perlu kesadaran bukan hanya dari masyarakat sekitar supaya orang-orang disabilitas ini nggak minder, tapi juga dari pengampu kebijakan, mulai dari mungkin di atas kepala perpustakaan itu ada pemimpin lagi gitu ya. Nah, itu perlu sadar bahwa ya itu tadi berdasarkan peraturan di Undang-Undang nomor di Undang-Undang tahun 2007 itu, di Undang-Undang 43 tahun 2007 yang menyatakan bahwa semua orang itu berhak untuk mengakses informasi di perpustakaan. Karena memang perpustakaan tujuannya salah satu tujuannya adalah mengakses informasi kan. Nah, makanya para pemangku kebijakan itu harus paham betul bahwa hal tersebut harus dilakukan. Memang kalau untuk kita bahas biaya ya, pasti ada biaya, cuman kan nggak langsung brek semuanya tersedia. Itulah satu persatu, mungkin ada koleksi braille dulu, atau dari infrastruktur dikasih jalanan untuk kursi roda dulu, seperti itu. Ya sedikit-sedikit lah supaya perpustakaan inklusif ini bisa terwujud. Itu sih dari saya. Oke Bu, pertanyaan terakhir. Oke. Kalau boleh tahu apa aja sih tantangan dalam perpustakaan inklusif itu? Oke, tantangan ya? Iya, tantangan. Untuk membangun sebuah perpustakaan inklusif, yang pertama itu adalah biaya. Karena memfasilitasi koleksi yang berhubungan dengan para penyandang disabilitas itu tidak sedikit finansialnya. Luar biasa, banyak lah ibaratnya, gede lah ibaratnya seperti itu. Karena koleksinya itu jadi double, yang tadinya koleksinya cetakan biasa, tapi harus ada koleksi braille-nya. Karena koleksi braille itu mahal sekali, karena untuk bisa membuat buku dengan tulisan braille itu nggak semua orang mampu. Banyak yang nggak bisa kan bikin tulisan braille yang ditusuk-tusuk itu. Lalu juga kayak fasilitas kan harus dibangun, yang tadinya mungkin tidak jadi harus ada. Nah, itu perlu finansial yang khusus. Tapi menurut saya itu bukan tantangan yang sulit ya. Pelan-pelan, perlahan pasti akan bisa diwujudkan, asalkan para pemangku kepentingan, pustakawan, pemustaka, yang tadi masyarakat itu bisa menyadari bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas itu juga berhak untuk memperoleh informasi yang setara dengan kita-kita yang normal mungkin ya bahasanya. Itu paling. Oke, baik. Untuk itu aja materi yang disampaikan oleh Ibu Haria. Di sini saya akan mengambilkan kesimpulan tentang perpustakaan inklusif itu sendiri. Nah, perpustakaan inklusif itu dimaksudkan untuk orang yang kekurangan, ya bisa dibilang disabilitas. Dan perpustakaan juga butuh beberapa fasilitas layanan agar mereka bisa menggunakan layanan informasi tersebut. Mungkin hanya itu saja Ibu, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.